Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Roh Kudus akan mengambil alih Bapa. Engkau sendiri kami hamba memberitakan sambar salibmu, dan Engkau sendiri akan berbicara bagi kami di saat pagi hari ini Bapa. Inilah kami Bapa, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya Bapa, di pagi hari ini Roh Kudus akan bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan berbicara bagi kami di saat pagi hari ini. Haleluya. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Persilakan semua jemaat duduk. Kami akan membuka firman Tuhan untuk kami belajar bersama-sama dari perjanjian baru. Silakan Glory Haleluya memimpin kita di saat pagi hari ini untuk bagaimana kita mengerti apa arti firman Tuhan, tetapi juga maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-26 kita mau belajar bersama-sama di saat pagi hari ini. Saya minta salah satu anak Tuhan untuk membaca bagi kita yang hatinya tergerak, Roh Kudus bekerja di saat pagi hari ini. Silakan dia berdiri dan membaca menghargai firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-26. Silakan. Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 sampai 26 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Amin. Ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Amin. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Amin. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Dan janganlah gila hormat. Ulang. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Haleluya. Demikian jauh firman Tuhan kita. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini tadi malam sih berdoa, Tuhan saya harus berfirman Tuhan di mana? Tetapi puji Tuhan pagi hari ini malam hari Tuhan bilang, Roh Kudus bilang bahwa di dalam Galatia belajar bagaimana meninggalkan kejasmanian, bagaimana meninggalkan jasmani, bagaimana hidup menurut roh. Haleluya. Kita punya perikop hidup menurut daging atau roh. Ini pilihan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini adalah pilihan buat kita di saat siang hari ini. Saya percaya ketika saya berdoa Tuhan, saya percaya besok itu anak-anak Tuhan yang akan datang. Dan betul, mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus yang hadir di pagi hari ini untuk kita belajar bagaimana kita menanggalkan kedagingan kita.
dan kita hidup menurut roh. Karena itulah yang Tuhan mau. Kebanyakan manusia, kebanyakan kita bilang begini, kita berdoa Tuhan, kenapa kita sudah hidup di dalam Tuhan tapi masih kita mesti hidup dalam kemiskinan. Haleluya, pagi hari ini kita akan belajar. Kenapa mesti kita masih hidup dalam kemiskinan? Karena apa? Kita masih mementingkan kebahagiaan. Tetapi ketika kita hidup di dalam roh, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Karena apa? Dosa yang menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan. Bagaimana kita meminta Tuhan hari ini, saya punya meja makan itu kosong. Kalau kita hidup di luar daripada Tuhan, dari pagi sampai malam kita akan makan nasi kosong. Tetapi sama bilang, tetapi ketika hidup di dalam roh, karena Tuhan itu roh, maka kita juga harus roh. Tetapi ketika kita hidup dalam roh, Bapak saya punya meja makan kosong. Ketika kita berdoa minta, Tuhan siapkan. Tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak. Haleluya. Pagi hari ini kita mau berbicara, kita mau belajar bagaimana hidup di dalam roh. Ini pilihan, hidup menurut daging atau roh, atau daging atau roh. Ini pilihan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Ayat 16 bilang begini, hidup oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh maka kamu tidak akan hidup menurut daging. Daging itu seperti apa? Kita bisa lihat sampai di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 itu ayat 19. Perbuatan daging. Ya, silakan anak Tuhan, siapa yang bisa membaca lagi buat kita di saat pagi hari ini, siang hari ini. Ayat 19. Ayat 19, ayat 20. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 dengan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jelas firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini. Ketika kita melakukan hal itu, kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Haleluya. Ketika manusia melakukan hal kemunafikan, penipuan, pencurian, itu tuh bagian daripada iblis. Itu anak-anak iblis yang iblis punya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih karunia, damai sejahtera, itu adalah anak-anak milik Tuhan. Dan ketika kita melawan, ketika kita pencuri, kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, itulah yang menjadi pemecah antara kita dengan kita untuk menemukan kasih karunia Allah. Sehingga apa yang terjadi ketika kita berdoa, Tuhan bilang sabar dulu. Karena apa? Kita masih menuruti iblis. Karena itu bagian daripada iblis. Apapun alasannya, ketika kita melakukan hal kedagingan, maka kita bukan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita ambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam roh, tadi seperti kita punya pembabujian bilang begini, Tuhan tutup bungkus, saya tidak mau dengar-dengar, saya tidak mau dengar intimidasi dari segala macam roh. Nah, puji Tuhan, itu berarti dia adalah milik Tuhan. Belajar untuk tidak mendengar apapun, belajar tidak mendengar suara-suara lain. Dalam nama Yesus kita putuskan, dalam nama Yesus saya tidak mau, saya harus bangkit, berdiri dan pergi memuji Tuhan. Itu berarti kita sudah bertindak untuk hidup di dalam roh. Jadi apapun ketika kita hidup di dalam roh, apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Tetapi kalau kita masih hidup dengan kemanusiaan jasmani, haleluya Bapak Ibu, biar kita berdoa sampai
Pagi siang malam kita berdoa juga, Tuhan bilang kau sabar dulu. Apapun yang kau minta kau sabar. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, hari ini kita berdoa, besok tersedia. Haleluya, tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak. Sekarang keputusan, hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Haleluya. Kemudian kita maju. Ayat 16 kita punya contoh, roh pemalas untuk pergi ke gereja tadi. Haleluya. Roh bilang sudah kau tidur, aduh badan lemas sekali. Itu kita tidak sadar bahwa itu adalah roh daripada iblis. Tetapi saya mau katakan buat kita di saat pagi hari ini, ketika kita terus mencari Tuhan, kita bangun pagi-pagi ketika hari Minggu kita bangun jam 5, jam 6, jam 4 kita bangun, kita puji Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Percaya itu dari pagi sampai malam kita dapat kekuatan full, tidak kita mengalami kecapean, kelelahan apapun. Karena Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Kita minta roh kekuatan, kemampuan, kesehatan, tenaga luar biasa dari surga. Maka dari pagi sampai malam kita akan dapat kekuatan dari Tuhan. Ketika roh pemalas itu dalam nama Yesus kau pergi, saya mau pergi ke gereja, saya mau pergi puji Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya, itu jadi seperti begitu pada ayat 16. Ayat 17 bilang begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bapak Ibu sangat beda jauh. Tetapi ketika kita selalu izinkan iblis di dalam kita punya hati, kita selalu mendengar antara kiri dan kanan ada roh baik dan roh tidak baik. Ketika kita selalu mendengarkan roh yang tidak baik, maka kita telinga dipilih untuk mendengarkan roh yang baik. Maka ketika roh tidak baik kita tangkap dalam nama Yesus, maka roh itu Tuhan akan selalu berbicara untuk kita, ingatkan kita. Jam 4 pagi kalau seandainya Glory Hali saya tidur tuh, itu Roh Kudus saya datang dalam bentuk saat teman-teman panggil, Panda bangun. Haleluya dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Saya bangun, harus puji Tuhan jam 4. Karena apa? Jam begitu para malaikat sedang menyatakan berkat. Ketika kita menyanyi puji Tuhan, Tuhan dengar ada mesbah pujian di rumah ini, Tuhan antar berkat bagi mereka. Karena apa? Kita cari Tuhan duluan. Tetapi kalau kita bermalas-malasan untuk cari Tuhan, haleluya, ketika kita minta Tuhan bilang kau sabar dulu, haleluya. Tetapi ketika kita cari Tuhan, ketika jam 4 pagi, setengah 4 pagi kita bangun puji Tuhan, menyanyi baca firman Tuhan. Tuhan bilang saya punya anak yang saya duluan, saya akan siapkan duluan. Dia punya permintaan, dia punya keinginan semua. Haleluya. Tapi kalau kita bermalas-malasan, Tuhan bilang sabar dulu, molor besok. Tuhan bilang besok. Karena apa? Tuhan lihat apakah kita mau mencari Tuhan dulu. Firman Tuhan kan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kalau kita bermalas-malasan untuk mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, kan di dalam dunia ini antara roh dan daging. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu kita sudah makan makanan rohani. Kita makan makanan jasmani. Kita makan makanan jasmani dari pagi, siang, malam. Dalam sehari 3 kali. Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Tuhan bilang saya tidak minta untuk 3 kali atau 4 kali membaca firman Tuhan. Pagi hari saja itu minimal membaca firman Tuhan. Apalagi kalau 3 hari kita siapkan seperti makan makanan jasmani. Tuhan lebih memperhatikan kita, maka Tuhan tertuju kepada kita. Haleluya. Itu pada ayatnya yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ketika dia hidup di dalam roh, apapun yang kita minta di dalam namanya akan dikabulkan. Haleluya. Kemudian kita maju pada ayat ke-18. Jikalau engkau memberi diri dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup dalam hukuman Taurat. Haleluya. Ketika kita hidup di dalam roh, aturan apapun, Roh Kudus ini macam dia bertentangan. Dan bilang begini, di dalam pemerintahan urus ini, urus itu, urus ini. Haleluya. Tetapi ketika hidup di dalam roh, kita tidak bisa hidup di dalam ikatan-ikatan itu. Roh Tuhan memberikan kita kebebasan. Hidup di dalam hukum Taurat yang dipimpin oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan.
Kita maju pada ayat 19 hingga yang ke-21, itu tentang perbuatan daging yang sedang tertanam di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut firman Tuhan kita di saat pagi hari ini, siang hari ini, hidup menurut daging atau roh adalah pilihan kepada kita. Ayat 22 dengan 23, buah-buah roh yang berasal dari Tuhan dan mereka adalah anak-anak Tuhan. Kasih, karunia, damai sejahtera, ketika kita memiliki hal itu, kita akan sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Tetapi ketika teman bilang begini, ada mungkin teman atau saudara bilang, dia ingin hidup macam dia suci, kuduskan. Itu dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa itu berasal daripada iblis. Dia tidak sadar bahwa itu berasal dari iblis dan iblis sedang menggunakan dia. Ketika dia punya roh cemburu, kenapa dia makan lebih daripada saya? Sadar atau tidak sadar, itu adalah milik iblis. Kita tidak punya kasih karunia itu. Tetapi kalau kita selalu mengasihi, walaupun dia punya kelebihan, saya tidak, tetapi saya bilang, aduh saya bersyukur sekali dia punya kelebihan yang luar biasa. Itu berarti sadar atau tidak sadar ada Roh Kudus hadir di dalam kita, karena kita mengasihi dia yang punya kelebihan. Itu beda antara hidup di dalam roh dan jasmani. Kemudian pada ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus telah menyalibkan segala keinginan manusia. Ketika kita sudah seragam hidup untuk Tuhan, kita tidak akan lagi melakukan hal-hal dunia. Kemarahan, kebencian, kedengkian, itu tidak akan hadir lagi. Dalam nama Yesus kita keluarkan ketika kita sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Kemudian ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ayat 25 dan 26, dan janganlah kita gila akan hormat. Gila hormat tadi itu bukan bagian dari kerajaan sorga. Haleluya Bapak Ibu. Bayangkan, itu milik iblis. Kita berusaha, bayangkan, firman Tuhan bilang ketika kita melakukan hal-hal itu, kita tidak punya bagian di dalam kerajaan sorga. Haleluya Bapak Ibu. Pencuri, penipu, melawan dan segala macam, kita tidak punya bagian di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Apa yang kita terikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu akan terlepas di sorga. Haleluya. Itu kita bisa, nanti saya bisa minta salah satu anak Tuhan lagi bisa baca di dalam Galatia 4 ayat 21 hingga 31. 21 dia berperikop tentang Hagar dan Sarah. Itu ada perbedaan antara manusia dunia dengan manusia milik Tuhan. Itu bisa nanti Bapak Ibu orang baca di Roma. Haleluya, nanti pulang buka lagi di dalam Galatia, minta Roh Kudus, Tuhan tolong berikan saya hikmat sehingga mengerti hidup di dalam menurut daging dan roh. Kemudian baca tentang Hagar dan Sarah. Hagar dan Sarah itu dia punya anak dua. Nah di situ nanti dijelaskan bagaimana kita berasal dari anak-anak manusia dan anak-anak dunia. Anak-anak dunia di situ kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Anak-anak manusia kita bisa tahu anak-anak dunia. Jadi di dalam firman Tuhan menjelaskan bagaimana hidup di dalam roh sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal-hal dunia, hal-hal daging, maka kita adalah milik dunia. Sehingga apapun yang kita minta, nanti Bapak bilang sabar. Itu karena kita tidak hidup di dalam roh. Firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi biar kita mau cari buat anak-anak muda saya mau pesan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, layani Tuhan dulu, baca firman Tuhan siang dan malam. Tuhan akan siapkan pekerjaan akan datang sendiri. Anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Papua, jangan ketemu takut dan gentar.
Kita punya Papua sekarang sedang dipulihkan. Jadi kalau sekarang untuk dengar corona kiri kanan, saya mau bilang, serahkan hidup untuk Tuhan. Karena semua itu adalah proses Tuhan. Anak-anak Tuhan sedang berdoa untuk tanah ini. Hamba-hamba Tuhan sedang berdoa untuk tanah ini. Saya mau bersaksi, kemarin itu saya dengan salah seorang teman pelayanan juga kita pergi. Ketika berdoa Tuhan bilang harus pemulihan. Haleluya, berdoa untuk tanah Jayapura, berdoa untuk kota Jayapura. Dan apa yang terjadi, diingatkan bahwa nanti ketika waktunya hanya ada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi untuk anak-anak Tuhan, orang tetap percaya, orang tetap berdoa di dalam Tuhan. Bangun mesbah di setiap rumah-rumah, karena mata Tuhan sedang tertuju. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, sore sebelum tidur kita berdoa bersama dengan keluarga. Itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa sampai kemarin jemaat Tuhan, jemaat-jemaat banyak bilang gereja-gereja tutup. Haleluya. Nanti ada masa di mana firman Tuhan kita akan cari. Kemarin saya connect untuk kita punya pelayan puji-pujian yang pagi hari ini, bahwa kita pujian dia bersaksi bilang begini. Kata siapa? Kakak Wel bersaksi bilang dia lihat itu kapal bawa Alkitab. Dalam hati saya bilang haleluya, semua akan terjadi. Amin. Dan ketika waktunya orang akan mencari firman Tuhan di mana? Kesempatan Bapak Ibu, sekarang waktunya orang baca Alkitab. Karena ada waktu Tuhan, Alkitab akan hilang. Karena apa? Ketika kita menjadi pelaku firman. Ketika firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita, ketika hidup kita sudah dengan hidup roh, kita sudah tidak meninggal, kita melakukan keinginan daging, jasmani, kita sudah hidup oleh roh, maka firman Tuhan tidak. Karena apa? Kita adalah firman yang hidup. Ketika kita melakukan firman yang hidup. Sehingga kemarin ketika minggu lalu saya dengar kesaksian, saya cuma bilang haleluya, amin. Ada waktu di mana firman Tuhan, kapan dia akan bawa firman ini? Firman ini akan hilang. Oleh sebab itu kesempatan, Tuhan kasih kesempatan buat kita anak-anak muda, jangan pernah santai. Cari Tuhan, pekerjaan ke apapun yang kita minta. Ketika kita mencari Tuhan dari pagi sampai malam baca firman, biar sudah orang di sana ada senang-senang bagaimana, itu di dalam rumah baca firman. Saya percaya ketika kita cari firman Tuhan, Tuhan akan siapkan kita punya lapangan pekerjaan untuk anak-anak Tuhan. Sekarang ketika kemarin itu situasi berubah, anak-anak Tuhan banyak yang dilepaskan dari pekerjaan. Dan itu memang ketika haleluya itu sudah diingatkan buat kita bahwa nanti ada waktu Tuhan hanya siapkan pekerjaan untuk anak-anak Tuhan yang betul-betul cari firman. Ke depan itu seperti begitu. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, jangan pernah santai. Kalau hari ini dorang dengar firman, makan makanan rohani. Kalau makan makanan jasmani 3 kali, mari kita makan makanan rohani juga. Minimal pagi hari, mau tidur juga malam hari kita baca. Tuhan saya tidak bisa mengerti, tetapi minta Roh Kudus berikan hikmat kepada kita. Roh Kudus ini tidak akan pergi ketika kita minta. Karena apa? Kita berdoa minta. Tetapi kalau kita tidak berdoa minta, sudah kita punya mata nih karena dulu dengan dosa. Roh Kudus ini tidak akan, firman Tuhan itu tidak akan mengerti. Tetapi ketika kita minta firman Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk jelaskan firman Tuhan, tiba-tiba hikmat itu datang. Yang tadi tertutup itu, oh firman Tuhan seperti begini. Terbuka, efata, terbukalah. Haleluya. Jadi seperti begitu, kita punya firman Tuhan di saat pagi hari ini. Firman Tuhan ini adalah pilihan. Bagaimana hidup di dalam roh atau kedagingan. Tetapi ketika anak-anak Tuhan, saya percaya keputusan ada di anak-anak Tuhan. Kalau seandainya kita hidup di dalam roh, kita jangan perlu takut untuk masa depan. Kak Oman jangan pernah ragu. Kalau hidup dalam percaya serahkan. Haleluya.
Kita tidak kuliah juga, saya percaya Tuhan siapkan kita pekerjaan. Tidak ada yang mustahil. Ke depan semua nanti Tuhan yang ngatur. Waktunya sekarang adalah pemerintahan Allah. Orang kemarin bilang, Tuh, betul takut corona. Saya tinggal senyum-senyum, haleluya. Tuhan, ambil alih. Itu semua adalah cara Tuhan. Karena ketika anak-anak Papua, anak-anak dunia yang selalu masih melakukan dosa, saya mau bilang pagi hari ini bahwa mereka tidak akan punya pekerjaan. Mereka tidak akan punya pekerjaan karena zaman sekarang adalah zaman otoritas Allah. Allah yang akan ambil alih di tanah Papua. Jayapura adalah tanah kudus. Jayapura adalah kota beriman. Kenapa kemarin orang-orang banyak yang tinggalkan Jayapura? Itu cara Tuhan. Karena nanti yang akan menikmati kota Jayapura adalah anak-anak Tuhan. Ke depan semua korupsi atau apapun Tuhan akan ambil alih sendiri. Pembersihan akan terjadi. Jadi jangan kaget kalau akan ada banyak penangkapan di mana-mana. Karena ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan artinya Tuhan yang akan memerintah di tanah ini. Tuhan akan ambil alih. Anak-anak Tuhan banyak berdoa sehingga Tuhan siapkan. Ketika dia masih hidup di dalam kemabukan, minta maaf Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dia tidak akan menikmati berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan akan terbuka bagi anak-anak Tuhan saja. Orang di luar sana ketika waktu kemarin yang terjadi penyakit, orang di luar sana bilang ketong lapar dan bilang, puji Tuhan, tapi saya percaya anak-anak Tuhan meja makan tidak pernah. Saya percaya anak-anak Tuhan meja makan tidak pernah kosong. Walaupun cuma nasi dengan sayur, itu berkat Tuhan. Apalagi kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan siapkan semua lengkap, 4 sehat, 5 sempurna. Tidak ada yang mustahil. Sehingga di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam roh. Sehingga apapun yang kita minta di dalam namanya akan dikabulkan. Tetapi kita masih melakukan kedagingan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus bilang sabar. Nanti besok ketika kau sudah puji Tuhan, ketika kau sudah baca firman Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga di saat pagi hari ini, firman Tuhan jelas mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam roh. Sehingga ada selalu kasih karunia Allah untuk kita. Haleluya. Demikian jauh firman Tuhan kita di saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskan bagi kita di saat pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. 3. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik, amat baik bagi kami di saat pagi hari ini. Sehingga di saat pagi hari ini Bapa yang Kau sedang haleluya berbicara bagi kami. Bagaimana kami belajar untuk haleluya hidup di dalam roh dan kedagingan. Bapa kami di saat pagi hari ini yang hadir, kami percaya Bapa Engkau sudah berbicara bagi kami. Bapa Engkau jamah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami dengan Roh Kudus. Sehingga Bapa ajar kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami tetap ada di dalam kodrat Allah Bapa. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Ajar kami untuk selalu haleluya memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang hadir di saat pagi hari ini, siang hari ini adalah milik Engkau. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami bukan anak-anak dunia. Pagi hari ini pemulihan besar akan terjadi. Kami memilih untuk hidup di dalam roh, bukan lagi hidup di dalam daging. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan di saat pagi hari ini Bapa. Ketika kami pulang bukan dengan bencana yang kosong, tetapi kami pulang ke tengah-tengah keluarga dengan bencana yang telah terisi Bapa. Pegang, biarkanlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Firman Tuhan akan memimpin langkah-langkah hidup kami. Dan firman Tuhan itu Kau tanamkan di dalam hati dan kehidupan kami. Dan biarlah kami akan menjadi pelaku firman Tuhan.
Kami percaya Bapak, dan Minggu yang akan datang, Engkau akan berbicara bagi kami, untuk kami datang memuji membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Karena rumah ini adalah milik Engkau. Kami percaya Bapak, di saat pagi hari ini, firman Tuhan sudah bekerja bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ketiga yang Esa. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mimbar saya kembalikan.